Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Radita Nindiastari. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tugas pembuatan aplikasi berbasis Android. Pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai desain dari aplikasi yang akan saya buat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan blocks untuk menjalankan aplikasi yang saya buat ini. Pertama, di sini ada screen 1 atau tampilan awal jika memulai aplikasi tersebut. Ada tombol mulai dan tombol keluar. Mari kita lihat blocksnya ya. Nah, ini dia blocksnya atau pengaturan untuk menjalankan tampilan tersebut. Di sini tertulis jika screen 1 merupakan inisial, maka isinya adalah jika inisial lokal button 1 atau tombol memulai, dia akan pergi ke screen home. Ini ketika kita klik text button 1. Nah, kemudian dia akan membuka screen lain, yaitu screen home. Kemudian jika button 2 diklik atau inisialisasi lokal button 2 yaitu tombol keluar akan pergi ke screen 1, artinya tetap. Tetapi dia kemudian akan menutup aplikasi tersebut. Nah, yang lainnya jika kita mengklik image picker atau yang gambar orang peneliti tadi, maka akan muncul tulisan klik mulai atau keluar, seperti itu. Kemudian tadi seperti yang telah dijelaskan, ketika kita klik mulai atau button 1, maka akan masuk ke screen home. Mari kita masuk ke screen home. Nah, di screen home ini kan ada beberapa menu. Ada SKKD, indikator, materi, simulasi video, latihan soal, praktikum, evaluasi. Nah, di sini telah terlihat blocksnya. Jika kita klik SKKD atau jika SKKD diklik, maka akan membuka screen lain, yaitu screen yang bernama KI, KD, indikator. Nah, screen ini berisi tentang KI, KD, dan indikator. Selanjutnya, jika kita mengklik simulasi video atau button video, kita akan pergi ke screen yang bernama simulasi video. Yang ketiga, jika kita mengklik evaluasi, maka kita akan pergi ke screen yang bernama evaluasi. Berikut jika kita mengklik tombol praktikum, akan pergi ke screen yang bernama praktikum. Begitu juga dengan soal, materi, dan tombol kembali ini akan mengajak kita pergi ke screen 1 atau screen awal tampilan dari aplikasi ini. Kemudian yang pertama, jika kita klik SKKD, akan pergi ke KI, KD, IND. Mari kita lihat. Dan tampilannya seperti ini. Ada KI, KD, dan indikator, lalu ada tombol kembali. Berarti pada screen ini yang dapat kita klik adalah tombol kembalinya saja. Nah, jadinya blocks yang kita gunakan hanya jika mengklik tombol kembali, maka akan membuka screen lainnya, yaitu screen yang bernama home. Oke, kemudian jika kita mengklik materi, maka kita akan pergi ke screen yang namanya materi. Berikut adalah tampilan dari screen materi. Di sini terdiri dari pokok materi dan materi lengkap. Nah, seperti yang saya sebutkan pertemuan lalu, materi lengkap bisa di-download di link Google Drive.
di sini saya telah menyiapkan blocks untuk membuka link tersebut, yaitu jika tombol materi LKP atau materi lengkap diklik, maka kita akan memanggil tombol itu menuju URL. Nah, itu URL itu berisi mengenai link dari Google Drive tersebut yang berisi materi lengkap. Kemudian jika kita klik kembali, maka akan menuju screen yang bernama Home. Kemudian setelah materi kita ada latihan soal. Nah, seperti ini tampilan latihan soalnya kosong. Ini untuk soal, ini untuk pilihannya berupa pilihan ganda. Kemudian di sini blocksnya banyak ya. Nah, pertama ini kita atur dulu nih variabel-variabel yang ada di screen ini, yaitu ada variabel soal, ada variabel option A, option B, option C, dan option D. Nih, nah variabel-variabel ini kita isi sesuai apa yang kita mau untuk soal tersebut. Seperti variabel soal berarti kita isi soal. Nah, kita isi soal-soalnya di sini nih, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, ini jumlah ini disesuaikan dengan keinginan kalian. Lalu option A ini adalah pilihan option A dari soal nomor 1, soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Dan begitupun dengan option B, option C, dan option D. Lalu ada variabel jawaban, yaitu berisi kunci jawaban dari soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5. Untuk menjalankan nilai-nilai tersebut, maka kita atur di sini. Jika kita klik button A, maka jika benar, ia akan bertambah poin 20. Jika dia salah, maka dia akan berkurang poin 0, artinya tidak mendapatkan poin. Begitupun dengan button B, lalu ada button C dan button D. Seperti ini. Nah, nanti di akhir tampilan latihan soal akan ada yang namanya tampilan skor. Atau kita pakai di sini namanya hasil. Nah, seperti ini ya, hasil kosong, tapi di dalam boxnya kita sudah mengatur jika hasil atau tombol hasil diklik, maka akan menampilkan skor dari latihan soal yang telah kita isi tadi. Nah, dari latihan soal kita beranjak ke praktikum. Nah, dari praktikum ini berikut adalah tampilan dari praktikum. Screen praktikum ada judul dan ada web viewer yang berisi globe, lalu ada tombol kembali. Blocksnya itu berisi jika praktikum inisial atau screen praktikum berjalan, yaitu jika kita mengklik atau memanggil web viewer 1, kita akan pergi ke URL, yaitu memanggil web viewer 1 go to URL. Nah, URL ini berisi mengenai link dari Google Drive yang berisi panduan melakukan praktikum atau LKPD. Kemudian jika kita klik tombol kembali, maka akan beranjak ke screen lainnya, yaitu screen home. Dari praktikum ada simulasi video.
simulasi video, berisi simulasi pemisahan campuran, simulasi perubahan fisika, dan simulasi perubahan kimia. Berikut box yang telah saya atur untuk screen ini, yaitu jika kita klik tombol pemisahan campuran, kita akan memanggil tombol tersebut ke URL yang berisi video di YouTube tentang pemisahan campuran. Begitupun mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita masukkan URL YouTube sesuai dengan video yang kita inginkan. Kemudian untuk button 1 atau button kembali, jika diklik kita akan pergi ke screen lain, yaitu membuka ke screen home. Yang terakhir di sini ada tampilan untuk soal evaluasi. Berikut adalah tampilan dari screen evaluasi, yaitu berisi 5 soal uraian seperti ini, di mana dalam kotak ini kita bisa mengisikan jawaban-jawaban sesuai dengan pengetahuan para siswa. Kemudian jika telah selesai mengisi soal-soal tersebut, maka kita klik save dan akan secara otomatis tersimpan di dokumen handphone. Lalu jika kita klik kembali, maka akan pergi ke home. Berikut adalah blogsnya. Nih, jika kita klik soal 1, maka kita dapat meng-create empty list atau menambahkan jawaban di dalamnya. Begitupun dengan soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5. Kemudian jika kita klik kembali, maka akan membuka screen home. Lalu jika kita klik save, maka akan membuka screen penyimpanan internal documents, atau dokumen tersebut dapat secara otomatis tersimpan di penyimpanan internal telepon kita. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai blogs atau pengaturan untuk menjalankan aplikasi bahan ajar yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.